Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, sebelum kita memasuki materi pada semester 1 ini, Ibu akan menyampaikan beberapa kesepakatan pembelajaran IPA di kelas 7 di SMP Negeri 2 Prambanan. Nah, yang pertama, peserta didik bergabung di grup WhatsApp pembelajaran IPA. Kemudian yang kedua, peserta didik bergabung di Google Classroom. Yang ketiga, peserta didik melaksanakan kewajiban belajar dan mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang keempat, mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian yang kelima, presensi jadi satu dengan pengumpulan tugas. Yang tidak mengumpulkan tugas dianggap tidak hadir. Kemudian, jika kalian sakit atau berhalangan lain yang mengakibatkan tidak bisa ikut pembelajaran, silahkan membuat surat izin atau bisa juga menghubungi saya kalau berhalangan atau sakit atau sedang sakit sehingga tidak bisa mengikuti pembelajaran. Kemudian, saat ini KKM IPA yaitu 70, maka usahakan kalian setiap mengerjakan tugas atau ulangan minimal yaitu nilainya 70. Nah, syukur-syukur kalian bisa di atas 70 semua. Nah, untuk setiap sebelum UTS, PTS, atau PAS, untuk mengumpulkan buku tugas IPA untuk dilakukan pengecekan tugas-tugas yang telah dikerjakan. Nah, anak-anak, Ibu rasa ini cukup jelas ya. Mudah-mudahan kalian sudah memahaminya. Nah, anak-anak, selain ini, Ibu juga akan menyampaikan pemetaan materi untuk kelas 7. Nanti, apa saja yang akan kita pelajari di semester 1 ini, yaitu pemetaan kompetensi dasar pada mata pelajaran Satuan Pendidikan SMP ya. Kemudian kelas 7, nah ini tahun pelajarannya 2021-2022. Ini SMP Negeri 2 Prambanan ya. Nah, untuk KI-nya, kompetensi intinya, yang pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi atau gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Kemudian KI yang keempat, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang. Nah, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Nah, anak-anak, KD apa saja yang akan kita pelajari dalam satu semester nanti? Yang pertama yaitu KD 3.1. KD 3.2, yaitu materinya tentang penyelidikan IPA, pengukuran, satuan baku dan tidak baku, kemudian konversi satuan, besaran pokok, dan besaran turunan. Kemudian untuk KD 4.1, yaitu materinya nanti tentang percobaan pengukuran tentang satuan baku dan tidak baku, besaran pokok, besaran turunan. Nah, untuk selanjutnya, KD 3.2, yaitu nanti materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup. Kemudian, ciri-ciri makhluk hidup,
Nah, klasifikasi makhluk hidup dan pengenalan mikroskop. Nah, kemudian selanjutnya untuk keterampilannya 4.2 yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Klasifikasi materi dan klasifikasi makhluk hidup. Nah, anak-anak selanjutnya yaitu KD 3.3. Nanti kita akan belajar tentang zat dan karakteristiknya, zat padat, cair, dan gas, kemudian unsur senyawa dan campuran, sifat fisika dan kimia, kemudian perubahan fisika dan kimia. Kemudian pada KD 3.4, yaitu jenis-jenis termometer, skala suhu, kalor pada perubahan wujud benda, perpindahan kalor. Kemudian untuk KD 3.5, yaitu nanti kita akan belajar tentang energi, yaitu bentuk-bentuk energi, kemudian sumber energi, perubahan bentuk energi, transformasi energi dalam sel, fotosintesis, dan respirasi. Kemudian, nah ternyata sudah selesai. Nah itu tadi adalah materi yang akan kita pelajari selama 1 semester nanti. Nah anak-anak, Ibu berharap mudah-mudahan kalian nanti bisa belajar bersama Ibu dengan sungguh-sungguh dan apa yang kita inginkan, tujuan dari pembelajaran IPA ini bisa tercapai dengan baik. Harapan Ibu, kalian walaupun di masa pandemi ini ya, tetap semangat untuk belajar. Pokoknya bulatkan tekad ya untuk belajar, dan belajar supaya kalian menjadi anak yang cerdas dan sukses nantinya. Nah, anak-anak, terima kasih kalian sudah menyaksikan atau sudah mendengarkan Ibu untuk pemetaan materi dan kesepakatan belajar pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.